Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Guru dengan Gans Channel. Kali ini kita masih membahas tentang Google Classroom. Kalau dalam video saya sebelumnya, saya bahas Google Classroom untuk siswa. Kali ini kita akan membahas Google Classroom untuk guru. Baik untuk guru yang mata pelajaran maupun untuk guru yang guru kelas. Oke, sebagaimana di Surat Edaran Mendikbud tertanggal 27 Agustus 2020 nomor 8202 tentang pemberian kuota internet gratis kepada siswa SD, siswa SMP, SMA, dan SMK sebanyak 35 GB per bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember. Maka salah satu platform yang digratiskan untuk diakses siswa tadi adalah antara lainnya Google Classroom. Sebelum saya lanjut, bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe channel saya, masih ragu-ragu, silakan subscribe dong. Anda tidak akan rugi. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar Bapak Ibu dapat notifikasi di video-video saya terbaru. Dan jangan lupa share, like, dan komen. Oke, kita mulai. Di part 1 ini, karena video ini terdiri dari 2 part, di part 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat akun kelas, bagaimana mengganti tema, bagaimana mengirim link kepada siswa untuk siswa masuk atau bergabung ke kelas yang kita buat tadi, dan bagaimana menggunakan fitur forum. Oke, kita mulai. Nah, sebagaimana aplikasi Google, kita mulai ke Google Chrome dulu. Oke, kita ketik di sini Google Classroom. Oke, nah pastikan Google Classroom. Kita klik Google Classroom yang paling atas ini. Nah, oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali login atau baru pertama kali mau membuat kelas, akan tampilannya seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut membuat kelas, alangkah baiknya, karena ini penting untuk mereview atau melihat akun Google kita. Nah, lihat di sini kita klik kelola akun. Kita klik info pribadi. Nah, yang kita lihat atau yang kita cermati adalah nama kita. Nah, biasanya kita, Bapak Ibu, menggunakan atau menamakan email kita itu atau akun Google kita itu dengan kata-kata dengan nama anak, nama istri, nama mantan. Wah, itu parah lagi kalau nama mantan. Nah, akhirnya ketika kita membuka Google, mantan yang muncul kok begitu. Nah, jadi sebaiknya atau harusnya nama akun Google ketika kita mau membuat Google Classroom kelas di sana, maka nama kita adalah nama yang sebenarnya. Misalnya nama gurunya adalah Hadran SPD, ya tulis saja Hadran, nggak usah malu, nggak usah diganti jadi Danili misalnya, emang Korea si Hadran. Oke, kita lanjut, kita tutup ya. Kita udah pastikan ini Hadran SPD, Hadran SPD, kita tutup dulu. Oke, nah bagaimana caranya membuat kelas? Kita klik tanda plus ini. Nah, lalu klik buat kelas. Oke, centang di sini, klik lanjut. Nah, ini wajib nama kelas. Nah, kita contoh ke wali kelas dulu. Bukan wali kelas ya, maksudnya guru kelas. Ini SD, untuk SD, guru kelas. Misalnya ini kelas, nih kelas 5. Kalau 5 ini paralelnya banyak, A, B, C, D, maka harus ditulis atau wajib ditulis di sininya. Misalnya kelas 5 B. Nah, ini abaikan aja, begitu. Nah, ini adalah akun kelasnya guru kelas. Nah, nanti ada lagi akun kelasnya guru mata pelajaran
agama, guru mata pelajaran olahraga. Sebaiknya seperti itu. Karena kalau hanya dikelola oleh satu akun, yaitu kelas 5B, berarti di sana ada masuk guru 2, guru olahraga sama guru agama, maka mungkin akan kesulitan dengan 3 tadi, karena semuanya numpuk di dripnya si punya akun tadi, si wali kelas, si guru kelas ini. Nah, apalagi ya sorry kalau yang punya kelas ini ya masih pada tahap pemula menggunakan Google Classroom, masih agak-agak bingung menggunakan drip, nggak tahu drip penuh, nggak tahu drip udah nggak bisa nampung lagi, gimana cara menghapusnya, bingung. Oleh karena itu lebih baik satu-satu. Oke, klik buat. Nah, ya. Oke ya, sambil berdoa, sambil istighfar. Alhamdulillah, kelas 5B udah terbentuk. Nah, jadi ini kelas 5B. Oke, kita lihat bahasan kita yang kedua. Nah, bahasan kita yang kedua apa? Yaitu mengganti tema. Ini sih tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting, tapi ya kalau mau diganti silahkan ya, sebagai apa? Untuk lebih menariknya mungkin. Oke, kita lihat, kita ganti misalnya. Nah, ini pilih tema aja. Nah, di sini ada dua ini. Ada 2 pilihan. Bisa ngupload bisa foto ini dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Ini tema, ini udah disediain galerinya oleh Google Classroom. Kita pilih tema aja ya, gak usah ribet-ribet. Oke, kita lihat di sini. Nah, misalnya kita pilih ini ada beberapa, ada yang umum, ada beberapa fitur. Kita pilih matematik misalnya. Oke, kita klik ini misal. Nah, kita lihat. Oke, kita klik ini. Nah, kita klik pilih tema kelas. Udah, dia akan ganti. Nah, akan terganti. Oke, tema kelas sudah ganti. Lalu bagaimana ngirim link kepada siswa? Nah, mengirim link kepada siswa. Ada 2 cara. Yang pertama, kita kirim kode kelas. Tapi ini tidak saya rekomendasikan karena agak buat siswa agak ribet. Kita yang langsung aja. Begitu kita kirim ke siswa, siswa langsung klik langsung bergabung. Caranya apa? Kita klik di anggota ini. Nah, kita klik di anggota ini, lalu kita lihat siswa ini. Nah, undang siswa ke kelas Anda. Undang. Nah, tidak usah lewat email, tapi kita salin atau kita klik link undangan ini aja. Jadi klik aja ini, klik. Ini tulisan kecilnya itu ada salin link undangan. Tapi kita klik ini. Nah, lalu kemana kita mengirim? Kita mengirim, kalau biasanya atau selama ini pembelajaran di rumah kita lewat grup WhatsApp, ya kirim ke grup WhatsApp siswa Anda. Kalau biasanya kita BDR-nya di grup Facebook, kirim ke grup Facebook. Jadi tergantung di mana grup selama ini Bapak Ibu gunakan. Misalnya di WhatsApp. Oke, nah ini kita pilih kelasnya. Misalnya kita pilih kelasnya. Nah, ini grupnya, misalnya anggap aja ini grup kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pastekan aja di sini tadi. Kan sudah kita pastekan aja. Nah, itu kita tunggu sampai muncul Google Classroom-nya di situ. Nah, udah, kita klik aja oke. Nah, udah. Berarti itu udah masuk di grup siswa. Jadi masing-masing siswa ngeklik ini aja. Nah, satu aja yang dikliknya, ini aja yang dikliknya. Kita ambil contoh misal. Oke, kita klik ya. Siswa mau masuk ceritanya nih. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Nah, siswanya udah masuk nih. Nah, ini siswanya nih. Keren abis nih nama siswanya. Nah, langsung aja klik gabung ke kelas.
Nah, gabung ke kelas. Nah, ini sudah tergabung di kelas. Coba kita lihat anggota kelas. Nah, di situ apa? Tutup aja dulu ya, bukan. Nah, kita lihat di sini. Nah, dah. Nih kita lihat di anggota kelas. Nah, ini udah muncul nih. Nah, misal kalau nama anak ini adalah memang yang sebenarnya Gazanel ya nggak perlu diganti-ganti, tetapi kalau nama anak ini tadi bukan nama yang sebenarnya, maka sarankan kepada anak ini gunakan nama resminya, nama lengkapnya. Caranya sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu di tutorial Google Classroom untuk siswa. Oke ya. Bahasan kita berikutnya, bagaimana kita menggunakan fitur forum. Oke, kita lihat. Nah, di dalam Google Classroom ada 4 fitur ya, untuk si yang punya akun ya. Kalau di akunnya siswa cuma 3, yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Nilai nggak ada. Tetapi untuk di akunnya guru ya, di guru mata pelajaran atau di wali kelasnya, di guru kelasnya, maka akunnya ada 4, yaitu forum, tugas kelas, anggota, nilai. Nah, apa itu forum? Forum adalah sebuah halaman untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi secara umum antara siswa dengan siswa dan antara guru dengan siswa. Nah, caranya gimana? Kita klik aja di sini. Ini, klik. Nah, ini udah kelihatan tuh kelasnya, kelas 5B. Nah, ini pastikan semua siswa. Nah, artinya ini semua siswa. Nah, karena baru 1 siswanya, ini ada 1. Oke, nah lalu klik di sini. Nah, misalnya apa? Guru tadi mengucapkan salam kepada siswanya untuk memulai pelajaran. Nih, misalnya. Nih. Nah, assalamualaikum. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, kalau sudah itu, misal klik posting. Nah, klik posting aja. Oke, kita tunggu. Nah, akan kelihatan Pak Hadran SPD sudah mengucapkan salam kepada siswanya yang ada di kelas 5B. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, semua siswa melihat postingan Pak Hadran ini. Nah, misalnya anggota kelasnya ada 20, ya ke-20-nya melihat. Jadi, siswa bisa membalas di sini. Siswanya bisa membalas di sini, di postingan Pak Hadran ini. Nah, dan di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan di tutorial Google Classroom untuk siswa. Oke, di FAT 1 ini kita cukupkan sampai di sini. Di FAT 2 nanti kita akan jelaskan gimana menggunakan fitur tugas kelas, bagaimana mengelola anggota, misalnya mengeluarkan anggota dan lain sebagainya, bagaimana menilai siswa, mengembalikan tugas siswa, menyuruh siswa merevisi tugasnya, kemudian juga bagaimana kita memberikan komentar-komentar kepada siswa secara pribadi, artinya tidak di forum tapi pribadi, baik itu berupa nasihat, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir nanti di FAT 2 kita akan bahas gimana menggunakan Google Calendar. Oke, Bapak Ibu, kiranya cukup sekian di FAT 1 ini, tutorial Google Classroom untuk guru. Nantikan di video FAT 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan God Channel. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tutorial Google Classroom untuk guru. Pada part 2 ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan fitur tugas kelas. Sebelum saya lanjut, bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, masih ragu-ragu untuk subscribe, saya jamin tidak akan rugi. Subscribe lah. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Anda akan mendapat notifikasi kalau ada video-video saya yang terbaru. Oke, kita lanjut. Pada bahasan di part 1 atau video saya sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana membuat akun Google Class, bagaimana mengganti tema kelas, bagaimana mengirim link kepada siswa, atau untuk siswa bergabung ke kelas yang Bapak Ibu buat, dan bagaimana menggunakan fitur volume. Kali ini kita akan jelaskan bagaimana menggunakan fitur tugas kelas dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kemarin kita sudah menggunakan fitur forum. Forum adalah sebuah halaman untuk berkomunikasi secara umum antara guru kelas dengan anggota kelasnya, antara guru mata pelajaran dengan anggota kelasnya, atau dengan kata lain, forum komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, dan siswa dan siswa. Nah, layaknya seperti halaman media sosial, seperti Facebook. Begitu kira-kira contohnya. Nah, dan tugas kelas pun yang akan di-share, yang akan ditugaskan oleh Bapak Ibu juga nantinya akan muncul di halaman forum ini. Sebelum kita lanjut ke tugas kelas, kemarin saya sudah contohkan bagaimana untuk membuat kelas. Contohnya adalah kelas 5B ini. Nah, itu untuk guru kelas. Sekarang untuk guru mata pelajaran. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya klik menu utama. Klik kelas, home kelas. Nah, itu lalu klik tanda plus ini. Nah, klik tanda plus. Lalu buat kelas. Nah, buat kelas, klik lanjut, klik lanjutkan. Nah, isi kelasnya di sini. Nah, misalnya itu sudah ada kelas 9, misalnya ini kelas 8 PS, ini kelas misalnya 8A. Lagi ini bisa diisi ini. Nah, tahun sosial ini PS. Nah, ini abaikan ruang ini buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini kelas 8A. Nah, jadi kalau mau pengen lihat kelasnya lagi, ini di sini menu utama ke kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu guru pelajaran, contohnya ada SMP misalnya, Bapak Ibu ngajar EPS D4 kelas, misalnya kelas 9 ABC dan kelas 8 8A. Jadi seperti ini. Nah, kenapa saya rekomendasikan seperti ini? Karena untuk guru mata pelajaran, buatlah kelasnya berdasarkan mapel dan kelas yang Anda ampu. Untuk guru kelas, buatlah akun kelasnya guru kelas itu aja. Kalau yang guru mata pelajarannya yaitu agama dan olahraga, buatlah tersendiri. Ini supaya apa? Supaya memudahkan untuk memanajemen atau mengelola kelas Anda, supaya tidak ribet nantinya. Karena ini akan berhubungan dengan Google Drive dan berhubungan dengan hal lain seperti nilai dan lain sebagainya. Oke, nah mau nambah kelas lagi, misalnya kelas 8B misalnya. Ini tinggal klik ini aja, klik kelas. Nah, itu muncul seperti ini, maka tanda plus ini. Oke ya. Nah, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menggunakan fitur forum kemarin, dan selanjutnya kita ke tugas kelas. Gimana tugas kelas? Kita klik ini, tugas kelas. Nah, kita klik buat.
Nah, ada beberapa komponen yang ada di tugas kelas itu, yaitu ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Yang akan saya jelaskan yang 4 ini aja: tugas kuis, pertanyaan, materi. Kalau gunakan kembali postingan ini, kita menggunakan postingan kita yang terdahulu, jadi kita tinggal ngambil aja. Nah, misalnya kita ingin share yang sudah kita tugaskan, bisa. Nah, kalau ini topik nggak masalah, nanti juga akan muncul. Oke, ya, kita membuat tugas kelas, klik aja tugas ini. Nah, atau yang lebih jelasnya saya contohkan, sudah saya buat dripnya di sini, yaitu di kelas 9C. Nah, ini tugas kelas. Nah, ini draftnya sudah. Nih, kita contoh. Nih, kita buat tugas. Kita klik tugas. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Tugas, judul, di sana ada tulis, misal pasar keren IPS. Lalu ada petunjuk. Petunjuknya pertama, baca dan cermati buku paket kalian mulai halaman 20-25. Artinya siswa disuruh membaca dulu. Nah, dan jangan lupa beri waktu. Itu sebaiknya beri waktu. Nah, kemudian yang kedua, jawablah soal-soal pada tautan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Mana tautannya? Ini soal tugas 1. Kemudian yang ketiga, isilah daftar hadir pada tautan di bawah ini. Mana daftar hadirnya? Ini. Oke. Nah, ini Google Formulir. Kalau tugas dan juga daftar hadir sudah Bapak Ibu buat dan sudah disimpan di file komputer ataupun di Google Drive-nya, maka yang diklik adalah ini, menu tambahkan ini. Nah, kalau simpanannya ada di Google Drive, klik Google Drive. Kalau dia ada di file komputer, klik di file ini. Nah, tuh. Nah, setelah ini klik upload. Klik nih, kita cari browse. Nah, lalu klik open, kirim. Dah, masuk seperti ini tadi. Nah, jadi masuk seperti ini. Nah, tetapi kalau tugas tadi pengen dibuat atau baru dibuat, maka ini klik tanda plus yang buat ini. Nah, pilih Google Formulir. Nah, kita login dulu ke Google Formulirnya. Kita login dulu ke Google Formulirnya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini, formulir tanpa judul. Lalu kita klik. Nah, lalu kita klik ke sini. Nah, kita klik ke sini. Nah, ini misalnya tugas. Kita tulis saja misalnya tugas tadi 1. Nih, apakah nah yang dimaksud dengan pasar? Ini tugasnya ya. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Ya, yang dimaksud dengan pasar. Nih, ini jangan lupa wajib. Ini kalau mau pilih ini jawaban singkat, pilih jawaban singkat. Nah, ini udah. Oke. Nah, untuk nomor 2 tinggal klik tanda plus ini aja. Nah, ini nomor 2. Itu. Nah, tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Nih, jangan lupa kalau tesnya tertulis, ini nggak usah, jangan sebutkan. Kalau sebutkan tesnya lisan, sebutkan kan pakai mulut tuh. Kalau tuliskan kan pakai tangan. Jadi kalau tesnya nggak lisan, jangan sebutkan, tuliskan. Ingat ya Bapak Ibu, itu salah satu kaidah dalam penulisan soal. Oke, nah setelah ini ya, nih klik di sini. Nah, nih rubah jawaban singkat. Nah, udah. Dan ini jawaban singkat. Lalu kalau pengen melihatnya, ini klik perhatiin jauh.
Nah, klik pratinjau. Nah, formulirnya kan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu klik pengaturan. Klik pengaturan. Nih, ini yang perlu. Nah, ini batasi satu tanggapan. Kenapa? Karena berapa kali pun siswa menjawab, hanya satu jawabannya, yaitu jawaban yang pertama aja yang diambil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya 20 orang siswa anggota kelasnya, maka tugasnya nanti akan terkumpul 20 juga. Nggak mungkin 31 atau 40. Tapi kalau tidak dibatasi, maka berapa kali pun siswa itu mengklik kirim, nah, atau serahkan, maka sebanyak itulah masuknya ke drip ke Bapak Ibu. Jadi batasi di sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini jangan diaktifkan. Responden jangan mengaktifkan ini. Tidak diaktifkan edit setelah mengirimkan dan lain sebagainya. Udah, ini klik simpan. Oke, udah tersimpan. Nah, gitu. Jadilah ini yang tanpa ini tadi. Nah, itu ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini udah ada di sini caranya. Itu kalau file tugasnya belum dibuat. Jadi klik buat, pilih Google Formulir kalau mau di Google Formulir tadi. Nah, itu. Tapi kalau sudah ada, klik tanda atau menu tambahkan ini aja. Di mana nyimpannya? Kalau nyimpannya di Google Drive, ambil di Drive. Kalau di file komputernya, ambil di file ini. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kemudian pastikan ini semua siswa nih poin penilaiannya 100. Nah, 100. Lalu misalnya ini akan dikumpul pada tanggal berapa? Sorry. Ini misalnya penanggalannya. Nah, jadi ini sekaligus kita bahas tentang Google Calendar. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Calendar, yaitu di tenggat ini. Nah, kita klik di sini, lalu waktu. Nah, kita isi di sini. Ini tanggal berapa? Misalnya kita isi untuk besok misalnya. Untuk besok tanggal 17. Klik kita tanggal 17. Jam berapa misalnya terakhir dikumpul? Misalnya kita memperhatikan juga sih ya yang namanya waktu. Bukan waktu. Koneksi jaringan. Ini misalnya dikumpul paling lambat misalnya jam 20. Nah, udah nih 17 jam 20 paling lambat topiknya. Nah, ini yang maksud saya topik tadi. Nah, topiknya, nah itu pasar. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu bisa buat tugas kuis, pertanyaan dan lain-lain itu terlebih dahulu seperti ini. Tetapi ini yang harus diatur. Nah, ini yang harus diatur. Hari ini kan tanggal 16 tuh. Nah, ini untuk pelajaran besok. Untuk pelajaran besok. Nah, jadi klik. Nah, dah seperti itu. Itulah yang namanya Google Calendar. Nah, kalau sudah selesai, tugaskan. Klik tugaskan. Nah, dah, kita tunggu. Nah, sudah ditugaskan. Nah, ditugaskan. Kenapa ini 0 diserahkan, 0 diberikan? Karena kelas ini tidak ada anggotanya. Nah, kelas ini nggak ada anggotanya lagi, belum diundang. Nah, karena kelas ini. Nah, jadi ada. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa tugas-tugas kelas itu juga akan muncul di forum. Kita lihat. Nah, dia akan di forum ada. Nah, Pak Hadran memposting tugas baru, pasar. Jadi bisa diklik di sini langsung. Nah, dia masuk ke tugas. Itu. Nah, oke, ya. Nah, berikutnya kita menggunakan tugas kuis. Nih, di tugas kuis. Nah, tugas kuis. Itu tugas kuis. Nih, tugas kuis. Atau yang ringkasnya sudah saya contohkan. Nih, tugas kuis. Nah, kita lihat ya.
Nah, ini tugas kuis. Ini kuis. Nah, lalu judulnya, tugas kuisnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Petunjuknya, bacalah buku paket kalian mulai halaman 26-30, tonton dan simak video pada tautan di bawah ini. Mana videonya? Ini. Kemudian jawablah kuis pada tautan di bawah ini kuisnya. Nah, kemudian jawaban kuis diserahkan pada jam 12 sampai jam 12.30. Yang kelima, jawaban kuis yang diserahkan sebelum jam 12 atau setelah jam 12.30 dinyatakan gugur. Siswa yang mendapat nilai tertinggi akan merupakan hadiah paket umroh. Paket data internet sebanyak 10 GB reguler. Nah, karena ini kuis tentunya harus berhadiah dong. Nah, jadi ini salah satu model belajar di Google Classroom supaya siswa tidak monoton, supaya ada rasa kompetisi di antara siswa, tentunya kompetisi yang sehat. Meskipun ini kelas daring yang tidak memungkinkan untuk kita mengelompokkan mereka jadi satu persatu, tapi dengan aturan-aturan seperti ini. Nah, kemudian catatannya tadi bahwa kalau file-file ini, file video, file kuis, ini juga dari Google Formulir, sudah ada di file komputer atau drive Bapak Ibu, maka cuman klik tambahkan apakah berada di Google Drive-nya atau di filenya. Tetapi kalau tidak ada, maka klik buat. Nah, klik buat. Nah, seperti ini. Tuh. Lalu Google Formulir ini. Nah, lalu gimana dengan kalau video misalnya? Gimana kalau memposting video? Nah, kalau memposting video ini tetap ditambahkan. Nah, cari di link file ini. Nah, cari link videonya. Nah, cari folder videonya di mana. Nah, misalnya di komputer Bapak Ibu di mana? Nih, misalnya. Nah, ini kan video. Nah, klik aja ini. Setelah klik ini, open. Nah, setelah di open, dia akan ini. Maka muncullah ini. Oke, ya. Nah, kemudian pastikan lagi ini, pastikan ini. Kemudian tenggatnya apa? Nah, ini misalnya untuk hari, kita lihat. Nah, klik untuk tanggal 18, untuk hari Jumat. Untuk tanggal 18, kemudian waktunya sama tadi jam 12.30 jam. Nih, tenggat waktunya antara jam 12 sampai 12.30. Oke. Nah, tuh. Nah, topiknya nih sama dengan judul. Kita copy aja. Nah, ini topiknya. Nah, itu. Nah, kalau sudah selesai ini kita kirim tugaskan lagi. Tugaskan. Ingat, kuis usahakan beri anak hadiah. Ya. Apapun hadiahnya. Artinya kita tidak memandang hadiah itu dalam bentuk yang apa-apa, cukup dalam bentuk pulsa lah. Kalau nggak bisa Bapak Ibu ngasih siswanya pulsa 10 GB, ya kasih aja 15. Nggak bisa 15, kasih aja 20 kok begitu. Nggak masalah kok begitu ya. Oke, kan itu siswa Ibu juga. Siswa Bapak Ibu juga maksud saya. Oke, nah kemudian untuk komponen atau bagian tugas kelas lain, yaitu pertanyaan maksud saya. Oke, nah ini pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sama seperti ini. Tapi ada sedikit perbedaan. Pertanyaan itu bisa dijawab langsung di sini. Kita kembali ke contoh ini aja. Nih. Nah, ini pertanyaan. Kita klik edit ya. Nah, ini langsung dari sini. Hanya ada daftar hadirnya di sini. Pertanyaannya, kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi? Apa nama sungai terpanjang di Kalimantan? Dan seterusnya ya. Petunjuknya, carilah informasi geografis Pulau Kalimantan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, jawablah
nyinyi di atas secara langsung di kolom yang telah disediakan. Pertanyaan maksud saya. Nah, itu. Nah, lalu sama seperti ini tadi, kalau sudah ada daftar hadirnya, klik tambah aja, cari di file mana daftar hadirnya. Ini jangan lupa, ini kelas ya untuk semua siswa, nilainya mungkin 100 di sini, tenggat waktunya, ingat. Nah, ini untuk hari Sabtu tanggal 19. Nah, batas waktunya apa? Batas waktunya, karena ini bukan kuis, tetap jam 20 ya. Nah, oke. Nah, itu topiknya apa? Nah, nih buat topiknya misalnya. Topiknya itu adalah bilangnya geografi lah begitu. Nah, oke. Nah, itu ini matikan. Saya lupa nih. Ini matikan dan diaktifkan. Nah, kalau ini diaktifkan, siswa dapat melihat jawaban yang lain. Klik aja matikan. Oke, tanyakan. Nah, tanyakan. Oke, kita kontrol yang tadi ya. Kita kontrol yang tadi. Nah, tanyakan. Kita lihat tugas kelas kita tadi, yang pasar tadi. Klik ini, klik edit ya untuk ngeditnya. Nah, ini kita lihat jangan sampai siswa bisa melihat jawaban siswa lain. Nah, ini tidak ada ya, kita klik simpan. Tuh. Nah, kemudian Republik Indonesia tadi kalau mau ganti-ganti, kalau mau editnya di sini. Nah, kita lihat tidak ada, kita simpan. Oke, nah kita pastikan tadi di pertanyaan ini tadi. Nih. Nah, ini sudah ini. Jadi kalau bercentang ini siswa dapat melihat jawaban siswa lain. Ini matikan. Jangan lupa. Kalau enggak, siswa jawabannya pasti akan sama. Itu dengan jawaban siswa yang kemampuannya di atas mereka. Gitu. Oke. Nah, sudah selesai ini. Nah, lalu di forum akan terlihat ketiga tadi. Nah, ini tuh memposting pertanyaan baru, memposting tugas baru, memposting tugas baru. Nah, ini salah satunya kan tugas kuis tadi. Kalau proklamasi tadi tugas kuis. Nah, oke, kita lanjut lagi ke fitur yang keempat, yaitu materi. Nah, materi. Nah, oke, kita lihat materi, kita klik materi. Seperti biasa ada judul, ada deskripsi, atau kita lihat di sini Pranata Sosial, kita lihat edit di sini ya. Nah, jadi judulnya Pranata Sosial ini untuk SMP Sosiologi. Nah, petunjuknya bacalah materi pada tautan di bawah ini. Yang kedua, setelah kalian selesai membaca materi tersebut, buatlah ringkasan materinya. Jadi disuruh membuat ringkasan materinya. Nah, yang ketiga, ringkasan materi tersebut dikerjakan di Google Classroom. Nah, lalu ini file PDF. Itu dari mana? Nah, file PDF mungkin udah disiapkan. Kalau dibuat berarti Bapak Ibu harus membuatnya terlebih dahulu dalam bentuk Word, kemudian konversi ke PDF langsung di sini. Atau kalau sudah disimpan di drive atau di file, klik di sini surat ini. Nah, siswa akan mengerjakannya nantinya di Google Dokumen. Nah, apa itu Google Dokumen sudah saya jelaskan di video tutorial untuk siswa tadi. Oke ya, kiranya cukup sekian. Oh, bukan. Nah, setelah selesai kita ini mengupload tugas tadi, materi tadi, maka kita posting. Oke. Nah, posting. Kita tunggu. Nah, jadi sudah terposting tugas di forum, sudah ada. Nah, ini udah nih. Nah, tapi ini sudah ada waktu-waktunya. Sesuatu kapan ini untuk ini mengerjakannya. Ada sudah. Itu. Nah, jadi tinggal siswanya menjawab soal ini saja. Nah, kita edit, kita lihat tenggat waktunya. Ini tidak ada tenggat waktu ya. Karena ini tugas apa, materi. Nah, itu. Nah, ini kalau mau diisi topik, silahkan kita isi topik dulu. Nah,
buat topik nih. Nah, simpan. Udah topiknya itu. Oke ya. Nah, jadi di forum sudah ada di tugas kelasnya ini. Oke, Bapak Ibu. Kiranya tutorial FAT 2 ini cukup sampai di sini. Masih ada FAT 3 ternyata, yaitu bagaimana kita menggunakan fitur anggota, menggunakan atau mengelola fitur nilai. Tunggu tayangan berikutnya di FAT 3 Google Classroom tutorial untuk guru. God Channel, God sederhana. Seorang guru yang mencoba berbagi, meskipun bagi orang lain apa yang saya sampaikan ini sepele dan tidak penting, tapi bagi Bapak Ibu yang memerlukan, insya Allah ini adalah sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan God Channel. Pada part 3 ini di tutorial Google Classroom untuk guru, kita akan membahas tentang penggunaan fitur anggota dan penggunaan fitur nilai. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saksikan video berikut ini. Oke, kita lanjut. Pada FAT 1 kita sudah membahas tentang bagaimana membuat akun kelas, mengganti tema kelas, mengirim link kepada siswa untuk siswa bergabung ke dalam kelas yang kita buat, dan bagaimana menggunakan fitur forum. Pada part 2 ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas kemarin, yaitu bagaimana mengelola tugas kelas dengan keempat komponennya, yaitu tugas, kuis, pertanyaan, dan materi, dan bagaimana menggunakan Google Calendar. Pada part 3 ini kita berbicara tentang fitur anggota dan fitur nilai. Oke, kita masuk ke kelas IPS 9C. Oke, kita klik anggota. Nah, kebetulan di sini anggota cuma satu orang, itu karena satu orang, jadi nggak masalah, kita beri contoh. Nah, lalu misal ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, bagaimana melihat nilai siswa, bagaimana melihat tugas-tugas yang diserahkan siswa melalui akun siswa di anggota ini, dan bagaimana kalau ada siswa yang salah masuk ke kelas Bapak Ibu. Oke, nah misalnya ada satu siswa atau ada beberapa siswa yang salah masuk kelas. Siswa tersebut misalnya kelas 9A, tetapi karena salah mengklik link dan lain sebagainya, mungkin lalu masuk ke kelas 9C. Lalu apa tindakan kita untuk meluarkannya? Kita hanya cukup mengklik tanda kotak di muka nama akun siswa tersebut. Klik, setelah itu kita klik tindakan, lalu kita keluarkan. Oke, cukup seperti itu saja, sangat mudah dan simpel. Nah, kemudian yang kedua, di fitur anggota ini juga kita bisa melihat siswa tadi apakah dia sudah menyerahkan tugasnya atau tidak. Caranya kita double klik di nama akun siswa ini. Nah, sudah bisa dilihat tuh dari tugas-tugas yang diserahkan oleh siswa. Jadi ada dua tugas yang diserahkan oleh siswa, yaitu tugas yang pertama di geografi kemarin dan di tugas di ekonomi kemarin. Nah, padahal di penugasan oleh guru itu ada 4 tugas, cuman siswa tersebut hanya 2 tugas yang menumpuk. Oke, ya.
Nah, lalu di fitur nilai. Nah, di fitur nilai juga terlihat bahwa siswa tadi dari beberapa tugas yang dikirim oleh gurunya akan terlihat di sini. Nah, seperti di fitur anggota tadi, juga di fitur nilai ini akan kelihatan bahwa siswa ini hanya 2 yang menyerahkan tugasnya. Oke, kemudian kita sampai bagaimana untuk menilai hasil pekerjaan siswa. Nah, kita mulai dari sini yang di tema geografi atau di topik geografi ini. Di sini kalau Bapak Ibu letakkan ujung kursor ini, itu menginformasikan opsional atau deskripsi dari tugas yang kita berikan. Nah, kita klik ini. Nah, ini terlihat. Jadi pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi? Kedua, apa nama sungai, dan seterusnya. Ini adalah jawaban siswa. Nah, karena ini bentuknya pertanyaan, maka siswa langsung di sini untuk menjawabnya. Nah, lalu yang pertama kita lihat kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi. Jawaban siswa karena tidak ada gunung berapi. Yang kedua, misalnya apa nama sungai terpanjang di Kalimantan? Sungai Kapuas. Kemudian tuliskan 2 nama jembatan di Nusantara menuju Sungai Barito. Nah, kemudian yang keempat, apa nama lain Pulau Kalimantan? Nah, dari 4 pertanyaan itu ternyata nomor 1, 2, 3 itu jawaban siswanya benar, nomor 4-nya salah. Misal tadi sudah kita tetapkan bahwa 1 poin itu adalah 25, maka siswa ini mendapat 75 karena benarnya cuma 3. Oke, kita klik aja di sini. Nah, klik aja 75. Nah, udah. Itu disimpan, nilai siswa 75. Nah, kemudian di sini mau diapakan siswa ini dengan nilai tadi, maka kita kembalikan ke siswanya agar siswa mengetahui bahwa dia mendapat nilai 75. Kembalikan. Nah, klik kembalikan. Oke, kita tunggu. Kalau ada komentar pribadi bisa ditulis di situ. Oke, ya. Nah, berikutnya kita lihat, kita nilai lagi. Itu kita nilai lagi yang ini tidak dijawab oleh siswa, ini ada pasar. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada tugas siswa, yaitu tugas 1. Nah, melalui Google Formulir. Nah, kalau tugas ini melalui Google Formulir, maka yang kita klik itu di Google Formulirnya, yaitu kita pergi, kalau Bapak Ibu kliknya di sini, ini tidak akan terlihat. Nah, tetapi kita masuk ke Google Drive dulu. Nah, kita klik aja tanda yang titik-titik 9 ini, masuk ke Google Drive. Nah, kita lihat tadi tugas 1. Nah, ini formulir tanpa judul ini tadi, tugas 1. Nah, ini tugas 1. Ini kita lihat. Nah, ini pertanyaannya, jawaban siswa yang mana? Direspon ini. Nah, bikin. Nah, direspon ini. Nah, jawaban siswanya ini, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jawaban nomor 1 dari pertanyaan apakah masuk dengan pasar. Kemudian pasar harian dan pasar mingguan. Dari jawaban tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Berarti kedua pertanyaan tadi dijawab siswa dengan betul. Nah, kalau kita melihat dalam versi Excel-nya, kita bisa lihat, klik di sini. Nah, kita bisa klik di situ. Nah, ini akan terlihat bahwa siswa tadi sudah menjawab. Oke, ya. Nah, lalu gimana cara memberi nilainya? Cara memberi nilainya, kita pergi lagi ke sini. Karena jawaban siswa tadi sudah betul di tugas itu, maka kita nilai ini adalah benar semua, yaitu 100. Oke, kita kembalikan ini kepada siswa. Nah, kalau ada komentar pribadi, silakan lakukan di sini. Misalnya, nah, bagus. Nah,
dan terus nah, bagus, dan terus belajar misalnya. Nah, ini komentar pribadi dan tidak akan muncul di forum atau di komentar umum. Kembalikan. Jadi dikembalikan beserta komentar tadi. Oke. Ya. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana mengelola anggota kelas dan bagaimana menilai hasil pekerjaan siswa. Oke, bagi orang lain mungkin tutorial ini adalah sepele dan tidak penting, tapi bagi Bapak Ibu yang memerlukan, insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan channel adalah channel sederhana seorang guru yang coba berbagi kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.